Bayangkan kalian sedang mendengar sebuah kisah yang tidak akan mudah kalian lupakan. Malam itu, suasana desa tampak tenang, angin malam berhembus lembut, suara jangkrik bersahut-sahutan. Dan cahaya lampu minyak di teras rumah warga tampak berkelip redup. Semua terlihat biasa saja, seperti malam-malam sebelumnya. Namun di dalam dada seorang remaja bernama Bima, tidak ada ketenangan sedikit pun. Bima duduk di beranda rumah kayu milik kakeknya, menatap kosong ke arah gelap. Matanya sayu, wajahnya pucat, seakan ada sesuatu yang menghantui. Ia baru saja terbangun dari tidurnya dengan keringat yang masih membasahi pelipis. Napasnya memburu, jantungnya berdetak tidak beraturan. Mimpi itu datang lagi. Sudah hampir seminggu penuh, malam-malamnya selalu diisi mimpi buruk. Mimpi tentang desa tempat ia tinggal hancur porak-poranda. Ia melihat rumah-rumah warga terbakar, jeritan anak-anak terdengar. Orang-orang berlarian ketakutan. Dan di antara semua itu ada sosok besar samar-samar berdiri tegak di tengah kekacauan. Sosok itu tertawa, tawa yang memecah dada dan membuat Bima merasa seakan tubuhnya membeku. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa gelisah justru semakin menekan pikirannya. Hatinya diliputi ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin menganggap semua itu hanya mimpi biasa, sekadar bunga tidur, tetapi mengapa mimpi itu datang terus-menerus tanpa henti? Mengapa setiap detailnya terasa begitu nyata? Dalam keseharian, Bima dikenal sebagai remaja nakal. Ia sering nongkrong hingga larut malam di gardu bersama teman-temannya. Merokok diam-diam dan kadang terlibat perkelahian kecil di sekolah. Orang-orang desa sudah terbiasa menyebutnya anak keras kepala yang sulit diatur. Tetapi di balik kenakalan itu, Bima sebenarnya menyimpan hati yang lembut, terutama untuk kakeknya. Kakek itu adalah satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Selalu menutupi kesalahannya di depan warga dan selalu menasehati dengan sabar. Malam itu, Bima merasa dirinya tidak bisa lagi diam. Ia harus bicara. Ia harus menceritakan semua yang menghantui pikirannya. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam rumah. Mendapati kakeknya sedang duduk di ruang tengah sambil menyalakan dupa kecil. Bau harum dupa memenuhi ruangan, menambah rasa aneh di dada Bima. Kek, suara Bima lirih, hampir tenggelam oleh bunyi letupan kayu di tungku dapur. Sang kakek menoleh perlahan, menatap cucunya dengan sorot mata yang tajam namun penuh kasih. Ada apa? Bima, kau terlihat pucat sekali. Bima menggigit bibirnya, menahan gemetar. Dadanya sesak dan butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya ia berani berbicara. Aku mimpi lagi, Kek, sama seperti yang kemarin. Desa ini hancur, semua orang berteriak. Ada seseorang tinggi besar, aku tidak bisa melihat wajahnya jelas, tapi dia tertawa. Tawa yang membuatku takut. Mata sang kakek berubah serius. Sejenak ia hanya diam, lalu menatap dupa yang mengepul di depannya. Bima merasa semakin gelisah, seakan dirinya baru saja membuka pintu ke sesuatu yang berbahaya. Malam yang tenang itu berubah menjadi malam penuh tanda tanya. Dan dalam hati Bima tumbuh rasa takut bercampur penasaran, seolah mimpi buruknya bukan sekadar mimpi. Kakek Bima menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Asap dupa yang menari di udara seakan membentuk bayangan aneh, membuat suasana ruang tengah itu semakin menekan. Bima menatap wajah kakeknya dengan cemas. Ada getaran halus dalam dirinya, seakan ia baru saja mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diungkapkan. Bima, suara sang kakek dalam, berat,
dan penuh perasaan. Apa yang kau lihat bukan sekadar mimpi, itu adalah pertanda. Kening Bima langsung berkerut. Pertanda? Maksud kayak apa? Jangan buat aku tambah bingung. Aku sudah cukup gelisah dengan semua ini. Kakek membuka mata perlahan, menatap cucunya dengan sorot mata yang dalam. Dulu, sebelum kau lahir, desa ini pernah mengalami masa kelam. Ada seorang dukun sakti bernama Kiroso. Ia terkenal karena ilmunya yang disebut rawa rontek. Kau tahu apa itu rawa rontek? Bima menggeleng pelan, tenggorokannya tercekat. Rawa rontek, lanjut kakek dengan suara serak, adalah ilmu hitam yang membuat seseorang tidak bisa mati meski kepalanya terpenggal. Tubuh dan kepalanya bisa kembali menyatu, bahkan lebih mengerikan. Ia bisa tetap tertawa meskipun kepalanya sudah putus. Itulah ilmu yang dulu dipakai Kiroso. Ia haus kekuasaan, ingin dipuja, dan ingin menguasai desa ini. Darah Bima seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdetak makin kencang. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Ia merasa seperti sedang mendengar dongeng horor yang tidak nyata. Tetapi sorot mata kakeknya terlalu serius untuk dianggap bohong. Lalu apa hubungannya dengan aku, kek? Suara Bima bergetar antara takut dan penasaran. Kakek menunduk, tangannya meremas lututnya. Mimpi yang kau alami bisa jadi bukan kebetulan. Kiroso dulu kalah dalam sebuah pertempuran spiritual. Tubuhnya terkubur di suatu tempat yang tidak pernah benar-benar ditemukan, tapi ada kabar. Ia masih gentayangan, tertawa di antara batas hidup dan mati. Dan kalau benar dia muncul lagi, kau akan menjadi salah satu orang yang harus berhadapan dengannya. Bima terdiam, kepalanya terasa berat. Ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa semua itu hanya cerita lama, hanya tahayul. Tapi hatinya menolak untuk percaya sepenuhnya. Bayangan mimpi itu terlalu nyata. Tawa mengerikan yang terdengar dalam tidurnya benar-benar menusuk hingga ke dalam jiwa. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang. Jendela rumah bergoyang, menimbulkan bunyi berderak yang membuat bulu kuduk Bima meremang. Malam itu, seakan seluruh alam ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bima menelan ludah, lalu berkata lirih, "Kalau benar begitu, kek, apa yang harus aku lakukan?" Sang kakek menatapnya lekat-lekat, matanya berkilat seolah menyimpan beban besar. "Besok malam, kau ikut aku. Ada sesuatu yang harus kau lihat sendiri. Jangan sekali-kali ceritakan hal ini pada teman-temanmu. Ini bukan urusan main-main. Bima, ini urusan hidup dan mati." Bima mengangguk meski hatinya bergetar hebat. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa tawa itu kembali bergema, mengintai di balik gelap, menertawakan rasa takutnya. Pagi itu, matahari bersinar terang, tapi hati Bima terasa kusam. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur sama sekali. Setiap kali menutup mata, tawa mengerikan itu selalu muncul, terdengar jelas seolah tepat di samping telinganya. Sesekali ia bahkan merasa ada bayangan hitam berdiri di sudut kamar, memperhatikan setiap geraknya. Saat sarapan, Bima hanya memainkan sendok tanpa selera. Ibunya sempat bertanya kenapa ia tampak pucat, tetapi Bima menjawab sekenanya, "Cuma capek." "Bu, ia tidak mungkin menceritakan tentang Kiroso atau rawa rontek." Kakeknya sudah melarang, dan entah kenapa hatinya merasa kalau cerita itu sampai tersebar, justru bisa membawa bahaya bagi banyak orang. Namun siang harinya, saat berada di warung kopi kecil tempat biasa nongkrong, teman-temannya langsung menyadari keanehannya. "Bim, kenapa lo kayak orang habis dihantui semalaman? Mata lo hitam banget,
canda Riko sambil tertawa kecil. Jangan-jangan lo mimpi basah, ya? Tambah Danu dengan tawa keras, membuat yang lain ikut tergelak. Biasanya Bima akan membalas candaan itu dengan celetukan lebih kasar atau minimal tertawa juga. Tapi kali ini tidak. Ia hanya diam, bibirnya menegang, matanya menerawang jauh. Riko menyikut lengannya. Seriusan kenapa sih? Kok diem aja? Ceritalah. Jangan bikin kita kepo. Bima menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan. Gue mimpi aneh, Rik. Mimpi desa kita kebakar. Mimpi orang-orang ketakutan. Dan ada sosok aneh, badannya gede, rambut gondrong, mukanya nggak jelas, tapi dia ketawa. Ketawanya bikin kepala gue sakit. Mendengar itu, tawa Danu langsung berhenti. Riko ikut terdiam, matanya sedikit membelalak. Serius loh? Jangan bercanda gitu, Bim. Gue merinding, sumpah. Bima menggeleng, matanya menatap kosong ke meja kayu yang sudah kusam. Gue juga pengen itu cuma bercanda. Tapi gue ngerasa mimpi itu nyata. Kayak pertanda. Beberapa teman lain yang duduk di dekat mereka mulai ikut mendengarkan. Mereka saling pandang, ada rasa penasaran bercampur takut. Suara Danu tiba-tiba menurun. Lo inget gak cerita orang-orang tua soal Kiroso? Katanya dulu ada orang sakti yang gak bisa mati walaupun kepalanya dipenggal. Bisa pasang lagi kepalanya sendiri. Itu beneran gak sih? Nama itu langsung menusuk telinga Bima. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia teringat peringatan kakeknya semalam bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal ini pada siapapun. Tapi rasa takut bercampur penasaran, ditambah tatapan teman-temannya yang menunggu jawaban, membuat mulut Bima terasa gatal. Ada sisi kenakalan remaja dalam dirinya yang ingin terlihat berani, ingin dianggap tahu lebih banyak daripada yang lain. Ia menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, itu bukan sekadar cerita, Kiroso itu nyata dan mungkin. Dia belum benar-benar mati. Semua mata terbelalak. Ada yang tertawa kecil menutupi rasa takut, ada juga yang langsung memegang lengan temannya dengan gelisah. Lo cuman bercanda kan, Bim? Tanya Riko lagi. Bima menatapnya dengan wajah serius. Lo pikir gua bakal bercanda soal beginian? Lo percaya atau enggak, itu urusan lo. Yang jelas, gue yakin ada sesuatu yang bakal terjadi sama desa kita. Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara kipas angin tua di sudut warung yang berderit terdengar. Di dalam hati Bima, merasa lega karena akhirnya ia bisa membagi beban ini. Namun di sisi lain, ada perasaan bersalah yang perlahan menyusup. Ia melanggar pesan kakeknya. Ia sadar kalau kata-katanya bisa menyebar dengan cepat dan bisa jadi akan mendatangkan bahaya. Malam nanti ia harus menemani kakeknya, tapi Bima tahu sejak sekarang hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu akhirnya datang, malam Jumat Kliwon. Langit desa tampak kelam, awan hitam menggantung. Bulan yang biasanya bulat sempurna kini tertutup samar. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan pohon kelapa di tepi sawah berisik seperti bisikan panjang yang tidak pernah berhenti. Warga desa ramai berkumpul di masjid untuk tahlilan. Suara bacaan doa bergema syahdu menenangkan hati siapa saja yang mendengar. Namun di luar masjid, hawa dingin menusuk seakan ada sesuatu yang tidak wajar. Bima duduk di serambi masjid, matanya terus mengawasi jalanan yang sepi. Hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia merasa dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang akan datang. Ia bahkan tidak bisa sepenuhnya fokus mengikuti doa. Tiba-tiba, suara teriakan panjang memecah kesunyian. Suara itu begitu keras,
parau dan menyeramkan. Semua warga yang sedang berdoa sontak terdiam. Beberapa anak kecil langsung menangis ketakutan, sementara orang tua saling berpandangan dengan wajah tegang. "Siapa itu?" bisik seorang lelaki tua. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Suara teriakan seperti orang marah, bercampur tawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa pemuda desa dengan wajah kesal segera keluar masjid, mencoba mencari sumber suara. "Siapa berani berbuat ribut di malam begini?" teriak salah satu dari mereka. Dari arah kegelapan, muncul sosok besar berjalan perlahan. Tubuhnya tinggi menjulang, rambutnya panjang terurai berantakan, matanya menyala merah samar. Wajahnya menakutkan, penuh guratan seperti bekas luka yang sudah menghitam. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas auranya membuat udara di sekitar menjadi berat. Warga yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah. Orang itu berhenti di depan masjid. Dengan suara berat ia berkata, "Nama gua Kiroso. Mulai malam ini kalian tunduk sama gua atau desa ini akan hancur." Warga yang mendengarnya kontan naik pitam. Beberapa pemuda langsung maju, menegur dengan keras, "Hei, jangan main-main di sini. Pergi sebelum kami hajar." Namun Kiroso hanya tertawa keras. Suaranya bergema panjang, mengguncang hati setiap orang yang mendengar. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan anehnya, beberapa orang langsung terlempar jatuh seolah ada tenaga tak kasat mata yang mendorong mereka. Seorang pemuda bangkit dengan wajah penuh amarah, lalu mencabut golok dari pinggangnya. "Lihat saja kalau kau berani," teriaknya. Tanpa ragu, ia menebas leher Kiroso dengan sekuat tenaga. Tebasan itu tepat sasaran. Kepala Kiroso terputus, jatuh ke tanah, berguling di depan warga yang terkejut. Semua orang sempat terdiam, menatap tubuh besar itu yang masih berdiri tegak. Tapi detik berikutnya, hal yang mustahil terjadi. Kepala Kiroso yang tergeletak di tanah mulai tertawa. Tawa keras, seram, memekakkan telinga. Tubuh tanpa kepala itu kemudian membungkuk, mengambil kepalanya sendiri, lalu menyambungkannya kembali ke leher. Di depan mata warga, kepala itu menyatu seakan tidak pernah terpisah. Tidak ada darah, tidak ada luka. Hanya sosok yang kembali utuh, berdiri gagah, dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Rawa rontek!" teriak Kiroso dengan lantang. Suasana masjid langsung kacau. Warga berteriak panik, sebagian berhamburan lari, sebagian jatuh tersungkur, tak sanggup berdiri karena ketakutan. Pemuda yang menebasnya tadi langsung pingsan, tubuhnya lunglai di tanah. Bima yang menyaksikan semua itu dari serambi masjid hanya bisa terpaku. Matanya melebar, napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat jelas kata-kata kakeknya, "Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang membicarakan nama itu." Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Kabar tentang sosok menakutkan itu menyebar begitu cepat. Malam yang seharusnya penuh doa dan ketenangan berubah menjadi malam penuh teror. Desa yang biasanya damai kini diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah kejadian di masjid. Namun Bima tidak bisa tinggal diam. Hatinya resah, napasnya sesak. Setiap detik yang ia lewati, bayangan wajah Kiroso dengan kepala terpenggal yang masih bisa tertawa terus menghantui pikirannya. Seolah ada suara yang berbisik dalam dirinya, "Ini salahmu. Karena kau membuka mulut, karena kau membocorkan rahasia itu." Di kamar gelapnya, Bima duduk termenung. Tubuhnya berkeringat dingin,
Matanya merah karena tidak bisa tidur. Ia ingat pesan kakeknya, jangan sampai ada yang tahu. Tapi ia telah melanggarnya. Dan sekarang bencana itu benar-benar datang. Saat tengah malam, suara langkah berat terdengar dari arah jalanan. Bima terkejut buru-buru mengintip dari jendela. Dari kejauhan ia melihat sosok besar berjalan perlahan. Dengan rambut panjang tergerai, bayangan tubuhnya menutupi cahaya bulan. Itu kan Ki Roso. Tanpa pikir panjang, Bima meraih tongkat kayu di pojok kamar. Meski hatinya penuh takut, ada rasa berani yang muncul begitu saja. Entah karena dorongan penyesalan atau rasa ingin membuktikan diri. Ia keluar rumah, menghadang sosok menyeramkan itu di jalan desa yang sepi. Ki Roso, teriak Bima dengan suara bergetar, apa maumu dari desa ini? Ki Roso berhenti. Matanya yang merah samar menatap lurus ke arah Bima, lalu ia tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh ejekan. Anak kecil sepertimu berani bicara padaku. Kau bahkan tidak tahu apa itu rawa rontek, tapi berani menghadangku. Bima menggenggam tongkat kayunya lebih erat. Kalau kau mau hancurkan desa ini, kau harus hadapi aku dulu. Ki Roso tertawa keras. Tawa itu menggema panjang, membuat bulu kuduk Bima meremang. Kau menghalangi aku. Kau bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa memberi kesempatan, Ki Roso melangkah maju, lalu mengibaskan tangannya ke arah Bima. Hentakan tenaga yang tak terlihat membuat tubuh Bima terhempas ke belakang. Jatuh menghantam tanah. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Dengan susah payah, Bima bangkit. Ia menyerang menggunakan tongkatnya, menghantam bahu Ki Roso, tapi hasilnya nihil. Tongkat itu patah seketika, seolah menghantam batu keras. Ki Roso semakin senang. Ia tertawa lagi, lebih keras. Kau pikir bisa melawanku dengan kekuatan lemahmu itu? Tubuh Bima kembali dihantam tenaga tak kasat mata. Kali ini ia jatuh tersungkur, wajahnya berdebu. Darah menetes dari sudut bibirnya. Napasnya makin berat, matanya mulai kabur. Dalam hati, Bima ingin menyerah. Tapi rasa takut bercampur amarah membuatnya tetap berusaha bangkit, meski tubuhnya nyaris tidak sanggup lagi. Aku tidak akan biarkan kau kuasai desa ini. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ki Roso berjalan mendekat, berdiri tepat di atas tubuh Bima yang terkapar. Dengan tatapan penuh kesombongan, ia berkata, anak kecil, kau hanya buang-buang nyawa. Tak ada seorang pun di desa ini yang bisa melawanku. Di saat itulah dari arah kegelapan terdengar langkah perlahan. Suara tongkat kayu menapak tanah, ritmenya tenang namun berat. Dari balik bayangan, muncul sosok tua dengan jubah lusuh dan mata yang tajam. Itulah kakek Bima. Ia berdiri tegak meski tubuhnya renta. Sorot matanya memancarkan wibawa yang membuat udara sekitar seakan berubah. Roso, suara kakek itu tenang, tapi mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan. Sejak lama aku tahu kau akan kembali. Dan malam ini, waktunya kau dihadapkan pada akhir yang sebenarnya. Ki Roso terdiam sesaat, lalu tertawa keras lagi. Kau. Akhirnya muncul juga, aku menunggumu, orang tua. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat malam ini. Bima yang masih tergeletak di tanah menatap kakeknya dengan campuran lega dan takut. Ia tahu, inilah saatnya pertempuran besar benar-benar dimulai. Malam semakin larut, langit gelap pekat, hanya sesekali cahaya bulan menembus awan. Desa sunyi, seolah menahan napas, menunggu hasil dari pertarungan yang tak seharusnya terjadi di dunia manusia. Di tengah jalan desa, Ki Roso berdiri tegak dengan wajah penuh keyakinan.
Sementara kakek Bima berdiri berhadapan dengannya, tubuh renta namun auranya begitu kuat. Bima sendiri masih terkapar, berusaha mengatur napasnya, memandang dengan mata nanar pertarungan yang sebentar lagi pecah. Orang tua, suara Ki Roso bergema berat, kau pikir ilmu tuamu bisa menandingi rawa rontek? Aku tak bisa mati. Tebas kepalaku, hancurkan tubuhku, aku akan bangkit kembali. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kakek Bima memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan nada tenang, kau salah, Roso, tidak ada ilmu yang sempurna. Bahkan rawa rontek sekalipun memiliki celah. Tanpa basa-basi lagi, Ki Roso melompat maju. Tanah bergetar setiap kali kakinya menghantam bumi. Ia menghantam kakek Bima dengan pukulan yang mampu menghancurkan batu besar. Namun kakek itu bergerak cepat, jauh melebihi usianya. Tubuhnya berkelebat, menghindar, lalu menangkis dengan tenaga dalam yang memecah angin malam. Pertarungan itu berlangsung sengit. Udara dipenuhi dentuman tenaga tak kasat mata. Pohon-pohon di tepi jalan roboh, tanah terbelah, dan batu beterbangan. Warga yang berani mengintip dari jauh hanya bisa menutup mulut mereka. Ngeri menyaksikan kekuatan dua manusia sakti yang di luar nalar. Ki Roso semakin garang. Ia sengaja menebas lehernya sendiri untuk menunjukkan keangkuhannya. Kepala itu jatuh, lalu ia pasang kembali. Tertawa keras sambil berteriak, rawa rontek, kau lihat, aku tidak bisa mati? Bima yang melihatnya hampir kehilangan harapan. Ia berteriak dengan suara parau, kakek, hati-hati. Kakek Bima mulai kelelahan. Nafasnya memburu, keringat mengalir di pelipisnya. Ia tahu jika terus seperti ini, dirinya akan kalah. Maka dengan tekad terakhir, ia mengerahkan jurus pamungkas yang selama ini ia simpan. Meraga Sukma, serunya. Dalam sekejap, tubuh kakek Bima bergetar lalu membelah menjadi 7 wujud yang sama persis. 7 sosok itu menyerang Ki Roso dari berbagai arah, melancarkan pukulan, tendangan, dan serangan tenaga dalam yang membuat tanah bergetar hebat. Ki Roso terdesak. Untuk pertama kalinya ia terlihat terkejut, namun ia tidak tinggal diam. Dengan teriakan keras, tubuhnya memancarkan aura hitam pekat. Ia meremukan tanah di bawah kakinya, menahan serangan dari 7 wujud kakek Bima sekaligus. Pertempuran berlangsung begitu sengit. Cahaya merah dan biru saling bertabrakan di udara. Suara dentuman mengguncang malam. Di tengah kekacauan itu, kakek Bima yang asli diam-diam menarik sesuatu dari balik bajunya. Sebuah keris kecil berkilau emas dengan ukiran halus di gagangnya. Senjata keramat itu bergetar, seakan tahu tugas besar yang harus ia lakukan. Saat Ki Roso sibuk melawan 6 wujud bayangan, sosok asli kakek berkelebat cepat, menembus celah pertahanannya. Dengan teriakan lantang, ia menancapkan keris emas itu tepat ke jantung Ki Roso. Jeritan mengerikan menggema. Tubuh Ki Roso bergetar hebat, matanya melotot, wajahnya penuh amarah bercampur rasa sakit. Ia mencoba melepaskan keris itu, tapi tangannya terbakar setiap kali menyentuhnya. Aku tidak bisa mati, teriaknya dengan suara parau sebelum tubuhnya roboh menghantam tanah. Suasana hening, hanya suara angin malam yang kembali terdengar. Warga yang bersembunyi keluar perlahan, menyaksikan tubuh Ki Roso yang kini diam, tak bergerak lagi. Bima merangkak mendekat, memandang kakeknya yang terengah-engah. Kek, kita berhasil? Tanyanya dengan suara bergetar. Kakek itu menatap cucunya dengan mata penuh kebijaksanaan, lalu berkata pelan, belum selesai. Jasadnya harus disegel, dikubur bersama keris itu.
Ingat, jangan pernah ada yang mencabut keris ini dari tubuhnya, atau ia akan bangkit kembali. Keesokan paginya, warga bergotong royong menyiapkan peti kayu. Jasad Ki Roso yang masih tertancap keris emas dimasukkan ke dalam peti, lalu dirapalkan doa dan mantra. Peti itu dikubur di tanah paling dalam di pinggir hutan. Semua orang menghela napas lega, desa kembali tenang. Namun pesan kakek Bima terus terngiang di telinga semua warga, jangan pernah ada yang mencabut keris itu. Bima berdiri menatap makam itu dengan hati yang masih gelisah. Ia sadar, meski Ki Roso telah tumbang, ketakutan yang ia bawa akan terus menghantui desa ini selamanya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang dingin, Bima berjanji dalam hati. Jika suatu hari Ki Roso kembali bangkit, ia tidak akan lagi hanya menjadi penonton. Ia akan siap menjadi pelindung desa, melanjutkan warisan kakeknya. Dan kisah tentang kepala Ki Roso yang putus namun masih tertawa, tentang ilmu rawa rontek yang tidak bisa mati, menjadi legenda kelam yang terus dibisikkan warga desa dari generasi ke generasi.